warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam maka kompak, jauh salamnya kurang kompak. Sekali lagi ya, baru malam pertama nih, tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa liman la syarika la syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, para jamaah, ibu-ibu, bapak, adik-adik, khususnya adalah jamaah Masjid Darussalam Dasar Indah. Alhamdulillah dikabulkan Allah SWT atas segala rahmat serta kurnianya di kesempatan malam yang mulai ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, khususnya dalam rangka melaksanakan amalia ibadah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat fardu bisa berjamaah. Salam salam semoga tercurah dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita selaku umatnya senantiasa dapat istiqomah menjalankan segala sunnah hikmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Baik itu sehat jasmaninya, sehat rohaninya, adiknya mana? Sehat kantongnya, paling kencang. Insyaallah tetap semangat. Insyaallah pada kultum kali ini sebagai malam pertama, tentunya jangan sampai kita sia-siakan karena ke depan kita masih panjang, ya, kurang lebih selama 1 bulan penuh lamanya. Persiapan apa saja yang harus kita persiapkan? Banyak sekali yang kita persiapkan, di antaranya ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan ruhaniyah. Yang kedua, persiapan jasmaniyah. Yang ketiga, persiapan maliyah. Yang keempat, persiapan fikriyah. Tapi gak semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, namanya kultum berapa menit? 7 menit. Ini udah 5 menit, tinggal 2 menit saya tutup langsung. Ya, kalau lewat 7 menit, mohon maaf, berarti kultum itu kan bisa singkatnya juga kuliah 17 menit. Oke, siap? Kalau lewat 17 menit berarti kultum kuliah 70 menit. Wah, ini jam 12 malam ya. Insya Allah. Silakan mau pilih yang mana nih? Gak mungkin 4-4-nya. Jadi persiapan yang harus kita siapkan ada 4 hal. Ada ruhaniyah, jasmaniyah, maliyah, fikriyah. Halo, mau yang mana? Semuanya jangan Pak. Kemalaman nanti. Kasihan ibu-ibu buat persiapan masak sahur nanti malam. Ya, insya Allah kita ambil yang ujungnya ya. Yang terakhir yaitu persiapan fikriyah. Mengapa? Karena ini paling sering terjadi pada saat ketika bapak-bapak ibu-ibu melaksanakan ibadah pada malam hari, khususnya sholat tarawih dan witir. Sebelumnya saya mau tanya dulu, mengapa Allah memerintahkan Rasulullah dan hamba-hambanya untuk berpuasa, khususnya umat yang beriman? Kalau kita cek dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perintah puasa Ramadan ini berbeda dengan perintah ibadah yang lain. Ya, coba perintah sholat dan puasa sering Allah mengulang-ulang dengan ayatnya aqimus sholah wa atuz zakat. Itu diperintahkan untuk seluruh umat Islam. Umat Islam mau yang rajin ibadahnya, mau yang kagak rajin, mau yang beriman, yang munafik, yang penting muslim. Disuruh sholat, disuruh zakat. Haji juga sama. Wa atimul hajja wal umrata, dan sempurna
ibadah siapa? Seluruh umat muslim. Tapi beda dengan ibadah puasa Ramadan. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya ditujukan kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan kaget, ya. Jangan kaget kok setiap malam Ramadan, apalagi malam tarawih pertama nih, malam pertama insya Allah penuh. Di mana penuh? Tidak hanya dalam masjid, di pelataran masjid sampai pinggir kali. Salat sunat tarawih itu di daerah Cirebon itu kan banyak kali tuh. Sampai pinggir kali itu Pak, malam tarawih pertamanya. Gitu. Kok bisa? Tapi di luar Ramadan, kenapa sholat berjamaah itu dikit banget? Maghrib 3 sholat, Isya 4 sholat, subuh apalagi berapa sholat? 2 doang, 2 sholat. Itu kenapa? Kok bisa? Pada saat ketika masuknya Ramadan penuh banget. Inilah puasa Ramadan. Maka dari itu Allah hanya memanggil tertuju kepada orang-orang yang beriman. Alasannya kenapa? Yang pertama, di ujung tadi ayat itu la'allakum tattaqun. Jelas pasti supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Nomor 1 itu. Spesialnya intinya adalah Allah itu ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surganya Allah. Mana alasannya? Rasulullah bersabda, ketika sudah tiba, sudah datangnya 1 Ramadan, bulan Ramadan pertama kali, maka pintu-pintu surga dibuka. Loh, apa kaitannya dengan kita sholat tarawih? Kaitannya dengan puasa Ramadan. Apa kaitannya Pak? Jadi pada saat ketika datangnya Ramadan pertama, tanggal 1 Ramadan, malam ini, mulai tanggal 1 Ramadan, pintu-pintu surga dibuka semua. 1. Pintu-pintu lain ditutup semua. Udah ada Pak surga. Sekarang sudah ada. Neraka sudah ada. Ditutup semua pintu neraka. 1 lagi, setan-setan dibawa, dirate, diikat dan sebagainya. Itu alasannya. Jadi Allah itu ingin hamba-hambanya masuk ke surga semua. Makanya setiap Ramadan datang tiba, semua pintu-pintu surga dibuka. Tujuannya kenapa? Supaya orang-orang yang beriman itu bergegas terus melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Makanya jangan kaget, keindahan yang luar biasa Bapak Ibu. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, para sahabat sudah berdoa Bapak. Berdoa pengen ketemu umurnya dengan Ramadan. Itu 6 bulan. Kalau kita mau baru 6 bulan, seminggu aja belum berdoa. Artinya berdoa pengen ketemu bulan Ramadan. Mereka sejak 6 bulan sudah berdoa. Ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, kuatkanlah iman saya. Sebaiknya saya ingin ketemu dengan Ramadan. Itu 6 bulan. Ya, jadi lama banget. Kenapa mereka sampai berdoa terus 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan sampai mendekati bahagia luar biasa. Ketika matahari terbenam, malam tarawih pertama atau sore hari, mereka bergembira-gembira ingin ketemu Ramadan. Itu saking banyak pahala yang luar biasa. Itu. Jadi alasannya kenapa pintu-pintu surga dibuka? Supaya hamba-hamba Allah, umat yang beriman ini terus menambah kekuatan ibadahnya. Makanya kok bisa masjid penuh semua, apalagi malam pertama, malam kedua, malam ketujuh itu udah ada kemajuan. Maju terus sopnya. Gak tahu kenapa. Kelemar semua tuh bapak-bapak, saking kenyangnya itu. Tanya anak, diajak anaknya, ayo ya berangkat duluan deh. Bapak mau kolu dulu, apa kolu? Rokok dulu. Ya bisa lewat, ketiduran. Tarawih lewat, sahurnya dapat, subuhnya lewat lagi. Nah, baru hari ke-7. Gitu. Maka dari itu Allah panggil hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau ternyata bapak-bapak, ini khusus bapak-bapak nih, kalau itu insya Allah pada rajin deh. Ya, lebih banyak kayaknya setiap sampai malam terakhir. Ini bapak-bapak kalau udah sampai malam pertengahan Ramadan itu tinggal setengah
yang nggak dipanggil orang beriman. Maka dipanggil semua supaya dipanggil menjadi orang-orang yang beriman. Siap Bapak siap? Siap Bapak siap? Sampai malam tarawih terakhir. Semoga Allah memberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya tadi belum dijawab nih. Kenapa Allah nyuruh kita puasa Ramadan? Alasannya apa Pak? Alasannya apa? Nah itu tadi. Yang pertama kita ingin menjadi penghuni surga semua. Makanya Allah buka pintu surganya, dipancing sama Allah supaya kita melaksanakan ibadah. Lalu yang kedua, kenapa neraka ditutup? Ketika pintu-pintu neraka ditutup, makanya yang berbuat maksiat hanya sedikit, jarang berbuat maksiat itu, supaya perilaku buruknya bisa tertahan semuanya. Mau marah nggak jadi sama istri, mau marah sama anak nggak jadi, mau benci sama tetangga nggak jadi, karena sudah rem. Makanya ditutup pintu-pintu neraka. Lalu yang ketiga, tadi apa? Setan-setan diborgol. Artinya diborgol itu tidak total Bapak Ibu, tidak dirantai semua, artinya dirantainya tidak kenceng. Jadi rasukan rayuan setan masih ada, sedikit mah. Jadi nggak maksimal di borgolnya, artinya nggak kuat banget. Contohnya masih banyak. Ada wanita-wanita mohon maaf, mungkin masih menjadi pelacur, masih ada yang nyuri motor, masih ada berbuat maksiat. Betul nggak Pak? Masih ada? Masih ada, tapi hanya sedikit dibandingkan dengan di luar Ramadan, karena setan diborgol sama Allah. Lalu kenapa mereka berbuat maksiat? Karena masih terganggu oleh setan. Cuma sedikit yang banyak. Alhamdulillah buktinya banyak yang masuk ke masjid. Karena setan sedang diborgol selama 1 bulan itu. Makanya kita sampai sanggup masuk ke masjid dan sebagainya. Makanya Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Nah kita masuk ke materi ini. Belum masuk materi. Yang keempat aja. Persiapan yang keempat, kita ambil yang keempat saja, yaitu persiapan fikriyah Bapak Ibu. Apa fikriyah itu? Persiapan ilmu. Ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Di Ramadan ini banyak macam ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnahnya. Itu. Tadi disampaikan dan pembawa acara, ya, ikhtilaf ummati, perbedaan pendapat itu dan menjadikan rahmat. Ya, rahmatun kata Rasulullah. Jadi mau terawih jumlah yang berapa, yang penting ada dasar hukumnya. Jangan ngasal. Ada 3 kegiatan terawih di dunia ini yang bervariasi, bukan 2, ada 3. Sumber yang pertama yang jumlah rakaatnya 8 rakaat ditambah 3, jadi berapa? Awas bukan sholat tarawihnya 11, enggak ada yang 11. Berapa jumlahnya? 8. Siapa sumbernya? Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu mereka seraya melaksanakan yang 8 rakaat. Ketika Rasulullah sholat malam tarawih kemudian diikuti oleh para sahabat, dikhawatirkan menjadikan wajib, maka Rasulullah pulang kembali. Rasulullah melaksanakan 8 rakaat. Aisyah yang menyampaikan dalam hadisnya sendiri. Silakan, yang 8 sah, yang 20 sah juga. Satu lagi mana Pak? Yang 36 sah. Ada 30? Ada Pak. Di daerah Timur Tengah, ya, di tetangga-tetangga Madinah atau di Mesir itu ada yang 36. Sumber yang kedua adalah tarawih jumlahnya berapa? 20. Siapa mereka yang melaksanakan? Sahabat-sahabat di masa sahabat Umar bin Khattab. Boleh kita ikutin? Boleh. Rasul bersabda, siapa yang ikut sunnahnya para sahabat, sungguh dia telah ikut perilakuku. Jadi SAP. Siapa yang melaksanakan perilakuku, sungguh dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi sambung menyambung. Silakan yang 20. Ini berapa di sini? 20. Yang 8 misalnya mau pulang, silakan pulang.
witirnya berarti bisa di rumah. Ini saya senggol witirnya tuh, ya. Kita senggol witirnya juga. Ini persiapan fikirnya. Jangan sampai kita ikut-ikut doang. Di sini ikut 8, nanti ikut 20. Ada masjidnya ikut 36, mana nggak bisa 36? Nggak ada. Kebanyakan 8 dan 20. Karena memang negara Asia itu semuanya ada yang 8, ada yang 20. Kenapa? Karena yang 20 itu perilakunya khususnya adalah Imam Syafi'i, mengikuti sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab. Yang keempat, ikutin para sahabat Rasul yang 3 tadi dengan Rasulullah sendiri. Silahkan. Yang penting kita tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Malam pertama di sini 20. Aduh, capek ah. Pindah ke Nurul Iman. Berapa Nurul Iman? 8 misalnya. Pindah lagi ke Nurul Huda, ikut yang 20. Jangan kayak gitu. Dan usul fikir namanya apa itu? Jadi taufik gak jelas. Jadi kita harus istiqomah. 8 gitu. Kecuali yang menjadikan tugas. Saya tanya, munianya tadi udah keburu di sahur kan di sini 20. Oh 20 siap. Saya di sana Nurul Iman biasanya ada 8. Siap 8. Kecuali Ustaz ya. Ustaz bukan primbang bukan, karena ada tugas. Saya juga udah 8 tugas, nggak tambah lagi di rumah enggak. Yang penting kita sudah tahu dasar hukumnya. Itu namanya persiapan fikriyah. Terutama pada saat ketika sholat nih. Ini biasanya terjadi di kaum ibu-ibu. Biasanya kalau saat ketika imam bacanya panjang lama, yang bacanya lama ibu sampai ngantuk, ceplok lagi, itu batal bu, jangan diterusin. Jadi pada saat ketika bapak lagi nyimak sampai begitu, itu udah batal, butuh lagi. Ilmunya harus dipakai, apalagi nyandar ke sini lah udah batal. Ini nyandar soal sampai nyandar begini, ya nggak bisa. Jadi hati-hati. Jadi pakai ilmunya. Jadi, nah kita kondisikan juga dari para imam gitu. Kalau ternyata imamnya panjang banget, bisa ditegur sama pengurus. Kita kondisional. Kasihan yang kakek-kakek, aduh nggak kuat. Kencoknya kambuh. Gara-gara siapa? Tuh gara-gara Ustaz tadi. Nggak ikut sholat tarawih lagi. Jadi nggak bisa tarawih. Yang nenek-nenek, ada nenek di sini bu? Ada yang udah sepuh banyak dan sebagainya. Kita kondisional. Ya lakukan. Misalnya ada imam pakai Ar-Rahman kali berapa 20 rakaat, berapa ayat selesai, bagus. Jangan panjang-panjang. Kita kondisional supaya semuanya nikmat. Jadi semua pakai ilmu. Jadi tidak bahasanya semau dewek, semau gua gitu. Jadi lihat kondisi jamaah semua. Ada yang pengen cepat, ada yang pengen sedang, yang pengen lama ada enggak? Pengen lama ada enggak? Enggak ada, jangan pengen lama, apalagi anak muda tuh. Aduh, lama di sini mah. Saya lihat jadwalnya, Ustaz Haris, wah cepat saya di sini deh. Besok Ustaz siapa? Ustaz A misalnya, wah lama pindah ke Nurul Iman. Jadi kosong kan. Oke, cukup. Demikian. Jadi intinya adalah persiapan fikih yang kita harus dapat dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk witir juga silakan bisa dilaksanakan bareng dengan tarawih, bisa di rumah juga nanti. Tidak ada kaitan dengan tahajud sebelum dan sesudahnya. Kalau Bapak Ibu sudah witir di sini, tinggal tahajud malam. Yang penting syaratnya tidur dulu. Kalau misalnya mau witirnya di belakang tahajud, silakan, sah semuanya. Rasulullah segerakan witir jika kalian tidak sempat bangun. Akhirilah witir jika kalian bisa sempat bangun. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.